Dada ini menurut gue ya perampokan terbesar, salah satu perampokan terbesar dan tersukses dalam journey capital market Indo. Seriusan? Iya. Waktu gue beli di 4.000, nah waktu itu kan 4.000 di bulan September. Di bulan Maret Petro tuh 2.000 loh. Jadi kita udah beli ketika saham udah naik 100%. Berarti kan waktu 4.000 itu mahal relatif tuh 2.000. Iya. Kenapa lu berani beli? Sebenarnya kalau kita mau tahu gitu ya gimana cara saham bekerja dan arah saham itu kemana, kita harus ngegabungin antara technical analysisnya, volume-nya, sama broker summary-nya sebenarnya. Tapi kalau lu cuma boleh disuruh pilih satu aja, tools atau indikator, mau itu order book, tape reading, makro atau apapun, lu bakal pilih apa? Satu, Aja buat trading pasar saham Indonesia seumur hidup. broker summary. Broker summary. Ya. Jadi sepenting itu broker Ya. summary. Lu kasih gue broker summary, gue gak perlu lihat chart, gue bisa trading. Hey Fit, George. gimana Porto bulan November? Bagus banget ya bulan November. Iya, karena per video ini dibuat ya pas closing market, semua saham kita itu Semua saham kita terbang ya. terbang semua. IMPC end of day plus 8%. Mantap. Petro hampir 10%. Beberapa saham-saham yang kita pegang kayak Big Bang juga naik banyak. So today is a very lovely day. Ya, bisa lihat ya dari senyumnya David. Top gainers apa aja nih Fit dari tahun 2025? Petro udah pasti. Petro, Bumi, BRMS, Cuan udah pasti juga. Sama belakangan ya paling banyak sumbang untung IMPC ya. Iya, basically Konglo Stocks yang Konglo dan Stocks. MSCI Play ya. Konglo Stocks dan MSCI Play bener. Sebelumnya Fit, mungkin teman-teman di sini ada yang belum familiar sama lu. Boleh nggak ceritain singkat aja perjalanan lu pas dari awal masuk ke pasar saham Indonesia sampai lu punya porto kayak sekarang berapa ratusan miliar? Ya, oke. Journey gue tuh dari 10 tahun yang lalu. Itu gue pertama kali nemuin saham tuh dari satu akun Instagram. Namanya Minority Mindset. Jadi gue dulu follow 2 akun Instagram, Minority Mindset sama Millionaires Mentor. Dan dari situ gue dapet artikel, gue baca bahwa semua orang kaya tuh untung dari 3 tempat. Saham, properti, dan bisnis. Pada waktu itu gue gak punya modal dong buat beli properti. Gue juga gak punya modal besar untuk bikin bisnis yang gimana-gimana. Bisnis gue dulu cuma jualan snacks, terus gue jualan paket tour kayak gitu kan. Akhirnya yang bisa gue, waktu itu yang modalnya bisa mulai gak gitu gede, itu saham. Jadi waktu umur gue 15 tahun, gue pinjam KTP nyokap gue buat bikin rekening saham. Dulu waktu gue ngeprint, printannya tuh segini tebel dulu. Terus gue harus tanda tangan, pakai materai, terus gue kirim pakai Pos Indonesia ke kantor sekuritasnya gitu. Kalau sekarang udah enak ya, lu bisa full e-form gitu kan. Benar. Dan zaman dulu edukator, terus gue tempat belajar tuh nggak sebanyak sekarang gitu loh. Dan gue dulu banyak trial error karena ya mentor dan edukatornya tuh nggak sebanyak sekarang lah kayak gitu. Jadi ya journey gue 10 tahun terakhir di capital market, gue udah ngelewatin COVID crash 2020, sudah ngelewatin bull market setelah itu. 2023 waktu bear juga gue tetap ada di capital market. 2024 sampai 2025 bahkan menjelang 2026 ya gue masih di sini gitu loh. Jadi journey-nya udah cukup panjang lah. Dari awal gue dulu merintis ya cuma dengan beberapa juta rupiah. Ya sekarang mungkin teman-teman tahu juga ya saya sudah jadi beberapa juta dolar lah. Berarti lu mayoritas aset lu sekarang di pasar saham Indonesia? Mungkin lebih dari 60% di pasar saham Indonesia. Gue juga ada beberapa di kripto. Kripto gue ada di satu exchange itu VIP 5. Ya mungkin ntar tim editing akan kasih lihat. VIP 5 itu minimum AUM untuk jadi VIP 5 kurang lebih 2 juta dolar. Jadi kurang lebih gue ada beberapa juta di kripto. Gue ada beberapa juta di Samindo. Berapa juta dolar bukan? Berapa juta rupiah. Gue udah sedikit di Singapore Bank. Terus gue beberapa ada juga di Bank Indo lah, beberapa private bank. Kenapa yang paling gede itu di pasar saham Indonesia? Karena ada country bias ya. Gue orang Indonesia, gue lahir di Indonesia. Gue spend pakai rupiah. Gue juga tinggal di Indonesia. Jadi gue punya country bias. Gue merasa Indonesia tuh selalu jadi tempat yang superior untuk kita taruh duit. Padahal ya itu sebenarnya bias lah. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang idea with dollar aja, kita udah kedepresiasi banyak gitu kan. Terus performance kita as an index misalkan ngomongin IHSG gitu ya. IHSG sama S&P juga kita kalah jauh. Kayak gitu. Jadi gue ada beberapa diversification ke S&P, ke gold, ke crypto. Tapi tetap majority portofolio gue selalu di Indo Equity. Tapi
kenapa particularly itu pasar saham Indonesia? Kayak Iya. kenapa nggak deposito atau obligasi? Oke, karena gue masih muda yang pertama. Yang kedua, gue punya experience dan ilmunya. Terus gue punya edge of information yang karena gue HNWI, gue client private bank. Gue dapat access to information yang mungkin sedikit lebih bagus daripada kebanyakan orang. Atau mungkin sedikit lebih cepat. Jadi edge information itu yang gue punya yang gak semua orang punya. Itu yang ngebikin gue bisa outperforming IHSG kayak gitu. Menurut lu realistis gak, Fit? Kalau kita itu bisa dapetin 10 miliar pertama di pasar saham Indonesia. 10 miliar pertama di pasar saham Indonesia menurut gue nggak gitu susah ya. Pertama, kalau ngomongin liquidity and sizability, 10M tuh sebenarnya very sizable. Jadi sizable itu dalam artian, lu kalau punya portofolio 10 miliar, nge-manage-nya tuh nggak gitu susah gitu. Karena 10 miliar, lu bisa beli banyak saham dan itu liquid. Kayak bahkan lu nggak akan ngegerakkan harga gitu loh. Misalkan ada satu saham, kayak contoh kemana yang lagi rame tuh Bumi misalkan. Bumi satu tiknya aja bisa 15-20 M. Jadi lu punya 10 M lu buang di bit aja lu bahkan gak nurunin harga gitu. Tapi mungkin memang di beberapa kondisi gitu ya. Kalau misalkan saham bid offernya itu gak gitu liquid. Lu banting 10 M ya lu mungkin bisa banting sampai ARB pun bisa kayak gitu. Kalau di saham yang gak begitu liquid. Tapi kan kalau portofolio lu 10 M gak mungkin lu beli satu saham 10 M. Logikanya gitu dong. Misalkan kalau lu beli satu saham 20 M ya pasti portofolio lu minimal 50 M ke atas kayak gitu. Kalau portofolio 10 M ya paling lu tembak berapa? 3-4 saham. Berarti kan per saham lu cuma tembak 2,5 sampai 3,3 M, ya kan? 2,5 sampai 3,3 M per saham tuh nggak gede. Jadi masih banyak option lu gitu. Kayak gitu. Lu gimana sih, Fit? Lu bisa tebak-tebak di saham ini bakal naik atau turun? Karena ini coba kita lihat chart ya. Ya. Karena waktu itu, mungkin teman-teman di sini juga udah pernah lihat ya, rilisnya David. Ya. Dan gue juga kaget banget. Pas di waktu itu, lu itu pernah ngekal Petro di level 4.200 dan terbang 80%. Ya. Cuma lu nggak tahu gimana caranya, lu prediksi lagi kalau Petro ini bakal turun ke 6.000. Ya. Karena retail beli atau gue juga kurang ngerti, mungkin lu bisa jelasin lagi. Ya. Dan setelah turun beneran naik lagi teman-teman, 60%. Itu kayak lu dukun atau gimana? Sebenarnya kalau kita mau tahu gitu ya gimana cara saham bekerja dan arah saham itu kemana, kita harus ngegabungin antara technical analysisnya, volume-nya, sama broker summary-nya sebenarnya. Kayak contoh sekarang, ini kan 24 November, jam 17.57, baru keluar broker summary. Ini broker summary Petro bagus banget. Bener. BK, CC, SS, KZ, AK, RX, HD, DR. Coba lo cek, all investor foreign bukan? Iya. Oke, all foreign buy ya kan? Foreign. Big Akum. KK 59M foreign sebenarnya gue juga gak tahu tuh siapa, tapi itu kan Philip Securitas. Philip tuh mostly retail, coba lihat domestiknya. Ini kan 400 miliar lebih ya kan. Domestik XL, XA, YP, PD, CD, CP, YU, RF. Ini kan mostly broker yang dipakai sama retail. Iya, retail semua. Coba cek all investors lagi. Jadi kalau kita ngeliat begini, mungkin kita ngeliat oh Petron udah naik cukup tinggi gitu. Tapi prinsip gue di capital market adalah always follow the money. Jadi kita mau ngomong tinggi, waktu gue beli di 4.000, lu lihat waktu 4.000, lu coba slide ke sana. Oke, lu coba zoom out. Waktu gue beli di 4.000, nah waktu itu kan 4.000 di bulan September. Di bulan Maret, Petro tuh 2.000 loh. Jadi kita udah beli ketika saham udah naik 100%. Berarti kan waktu 4.000, itu mahal relatif tuh 2.000. Iya, kenapa lu berani beli? Waktu 4.000. Lu cek di ininya deh, dari broker summary waktu dia rebound, dia 10 September sampai 17 September. Kita cek ya. 10 Sep sampai 17 September. Ya. Nah, lu kalau lihat broker summary-nya, yang jual XL, CD, YP, SQ, XC, NI, ya kan? Ini kan broker-broker yang mostly dipakai oleh para retail gitu. Iya. Tapi kalau lihat dari sisi buying-nya, walaupun itu bukan akumulasi ya, ini kan misalkan netral. Tapi yang kita pedulin sebenarnya bukan cuma accumulation atau distribution ya, tapi buyer and seller profile-nya. Kalau lihat misalkan HP, LG, BB, MG, AK, YJ, SSDP, YU. Ini pertanyaan adalah berapa banyak yang retail pakai? Iya kan? Iya sih. Ya. Kalaupun retail pakai, mungkin retail-retail yang size-nya tuh relatively lebih besar daripada retail yang pakai XL, CD, YP, SQ, XC, NI, kayak gitu. Jadi ada beberapa kepentingan juga lah, misalkan HP gitu. HP kan henan putih Ray. Kalau lu lihat, mostly hampir semua IPO daripada emitennya Prayogo Pangestu, ini kan Petro juga punya Pak PP. Itu kan IPO pakai HP. Kayak Cedia. Kayak Cedia. Oke. Ya. Terus kayak kemarin Ratu kan juga ada Pak PP di belakangnya. Iya, ya kan? benar. Jadi Henan tuh selalu jadi lead underwriter-nya emiten Prayogo gitu.
Terus Henan dari rebound sampai hampir breakout, dia average tinggi loh. Dia beli 131 miliar 4175. Iya dibeli di 4.200-an tuh. Nah, terus lu lihat deh, ini kan 4175 sampai 4260 coba lu lihat. Itu range-nya berapa? Bentar, 17 September tuh pas ini ya udah breakout ya. Coba Iya. lihat pertama kali breakout tanggal berapa? Terus Tanggal 17. Nah, September. coba lu cek sampai 16 deh. Kita cek sampai tanggal 16 Tanggal ya. 16 ya. Nah, HP. HP kan beli 81M 4025. Bener. Ya kan? Jadi HP BB LG MGSS DPAK sama XL CD YP CC SQ NXC ini ibaratkan domestic fund lawan retail. Nah, terus kita hitung average mereka ya kan. The biggest average kan 4000. Resist 4260. Nah, coba lu cek 4000 ke 4260 range-nya berapa persen? Dari 4.000 4025. Oke. ya segini lah. Ya. 4260. Kurang lebih Ya, 6%. 6% lah, Ya ya. kan? Berarti kan gak gitu jauh average buying mereka. Ya, dari 10 September dari dari rebound itu di 3.500 sampai resistance-nya. Bener. Nah, yang orang salah kaprah adalah lu cek dari awal rebound tuh, dari 10 September rebound. Oke, 10 September rebound. Oke, 10 September rebound. Ya situ. Nah, naik kan 24%. Iya. Yang orang pikir gue telat nih, naiknya 24%. Tapi yang harus dilihat bukanlah naiknya, tapi lo harus ngerti yang naikin siapa dan average barang yang naikin tuh di berapa. Konteksnya. Konteksnya apa gitu loh. Nah, setelah kita tahu ternyata biggest buyer and biggest accumulator adalah Henan dengan average 4025. Jadi sebenarnya saham ini tuh bukan naik 20%, saham ini tuh baru naik 6%. Karena relatif tuh average-nya Henan. Oke. Terus kita harus cek juga day to day-nya gitu. Waktu itu gue cek, Henan tuh setiap hari beli lebih besar dari hari kemarin. Jadi gue ngebet ketika breakout di 4260-nya itu udah pasti Henan beli lagi. Nah, coba lu cek 17 September nih. Dan waktu breakout 17 September terbukti ya Henan beli 50 miliar. Bener. Berarti dari rebound sampai naik 25%, Henan tuh beli 80 miliar. Tiba-tiba breakout satu hari dia beli 50 miliar. Itu berarti udah Lebih dari 50%. iya udah 70% daripada barang yang dia kumpulin dari rebound. Iya. Pasti ada something dong. Dan kalau kalian lihat di ini ya CC, HP, LG, AK, MG, YJ ya kan. Lawan XL, CD, SQ, XC. Local fund asing Local fund lawannya retail. asing lawannya retail. Nah kalau gini gue udah bilang ini one way up. One way up. One way up. Feeding frenzy ya terms lu. Feeding frenzy. Oke, Jadi ini salah satu cara gue ngelihat gimana saya bisa terbang. Nah waktu itu juga lu kan nanya kenapa gue bisa bilang Petro tuh bakal turun dulu. Nah lu sekarang lihat dari tanggal situ tuh tanggal 15 Oktober, let's say 15 Oktober. Ini kan 15 Oktober sampai 24 Oktober ya kan. Henan sih masih beli 108M gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat ini YP, XL, CP-nya udah mulai ikutan beli juga 7.100. Terus 7.300 ya itu udah beberapa kali rejection karena di kiri kalau lihat ada satu rejections ini tiga rejections terus di situ sempat bull candle besoknya fake out itu juga rejections ditambah sama waktu tanggal 24 closing candle jelek. Jadi gue bilang waktu itu kayak kalau retail udah mulai banyak bakal ada flash dulu kayak gitu. Terus pertanyaan adalah gimana gue tahu bottomnya itu di 5.900 sampai 6.200. Kita harus cek dari consolidation areanya. Nah lu cek ya consolidation dari 4 September ya sampai 24 Oktober. Oh sorry bukan dari 26 September dari awal rally. Oh, awal rally. Ya 17 September. 17 September. Ya. Nah, gimana? Banyak yang nanya juga gitu. Pada penasaran, kok gue bisa tahu bottomnya di 5.900 sampai 6.200. Yang pertama, kita bisa lihat itu ada rejection area di kiri ya, di 6.000 ya di situ. Nah, itu kan di 6.100. Nah, itu udah jadi titik validation bahwa di area situ tuh fund tuh pasti tampungin lagi barang mereka. Tapi kalau kita lihat juga dari awal rally tanggal 17 September sampai 24 Oktober sebelum crash gede itu, sebelum Petro turun 10% yang gue bilang. Average daripada HP dan SS itu kurang lebih mereka pegang barang 700 miliar, di average 6.100. Jadi logikanya adalah mereka pegang 700 miliar di 6.100. Terus mereka udah untung nih. Mereka udah untung misalkan 6.100 sampai 7.300 berapa coba cek. Dari mana? 6.100. 6.100. Oke. 6.100 sampai 7.300. Nah,
Mereka udah untung 20% kan. 700M 20% berarti mereka udah untung kurang lebih 140-150 miliar. Dari untung 150 miliar tiba-tiba balik ke nol. Emang lu pikir mereka bahkan mau rugi? Iya, sayang Gak mungkin dong. Akhirnya apa yang mereka lakukan, tesis gue adalah mereka kan cover buy, ya kan. Sekarang kita lihat lagi, dari crash itu, dari crash minus 10% tanggal 27 Oktober, sampai rebound, coba lihat HP beli atau enggak. Terbukti gak tesis gue? Gue kan bilang HP gak mungkin mau rugi, mereka pasti tampungin. Nah, kita coba cek aja dari reboundnya di 27 Oktober, sampai kemarin tuh, tanggal berapa? Ya oke lah, 5 November, coba cek. Nah, lihat siapa yang beli. SS dan HP bukan? Bener. Berarti tesis gue terbukti dong. Iya, mereka keep buying. Nah, kenapa? Mereka cuma nambah 150 miliar untuk nyelamatin 700 miliar yang mereka. Daripada mereka nggak tampung beli, terus akan ada domino effect, ada outflow gede gara-gara mungkin ada algoritma asing ke trigger, mungkin ada yang panic sell, ada domestic panic sell, ada retail panic sell, algoritma asing nge-trigger panic sell-nya ikutan jualan juga. 700 miliar mereka bisa rugi 150 miliar bukannya untung 150 miliar. Tapi dengan mereka beli lagi 150 miliar, sekarang berarti mereka pegang barang 850 miliar. Let's say on average mereka 6.300 sekarang naik di sini kan. 6.300 6.400. Sekarang lu cek dari 6.300 atau 6.400 ya, 6.400 sampai harga hari-hari ini 50%. 53%. Berarti 850 miliar mereka itu udah jadi 1,2 triliun. Gila. Berarti dari sini pelajarannya ya bukan kita ngelihat doang broker summary itu yang big akum atau big distribution. Bukan, kita harus ngerti logikanya. Dan siapa yang beli. Dan siapa di belakangnya. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi kita harus ngerti logiknya. Anggap aja kita tuh sebagai big player, anggap kita tuh sebagai whale. Nggak mungkin dong mereka mau rugi ya kan. Iya sih. Jadi makanya tuh prinsip gue adalah just follow the money. When you follow the money, you understand how all the price action works. Lu bisa gabungin antara logic dari broker summary, logic di balik chart pattern, di balik price action, di balik volume. Ketika lu combine all of these things, then lu akan jadi dukun gitu. Menurut lu bener gak? Kalau misalnya tiap kali retail beli, artinya kita harus jual. Dan kalau misalnya retail jual, kita harus beli. Kalau ngomong gitu sebenarnya akan mendiskreditkan retail gitu ya. Iya. Tapi kalau gue selalu ngomong gini, kita harus melihat konsistensi daripada buyer and seller profile-nya. Kita kan mikirnya gini, saham itu kan bisa bergerak karena ada kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan siapa? Ya mungkin ada beberapa ya, mungkin kemampuan dan kemauan owner, kemampuan dan kemauan market maker kayak gitu. Atau kemampuan dan kemauan big fund yang punya kepentingan di saham itu. Mereka kan solid. Kenapa solid? Karena mereka circle kecil, duitnya banyak. Jadi mereka tuh lebih disiplin dan lebih berkomitmen untuk stay together. Sedangkan retail tuh nggak solid gitu loh. Jadi kalau misalkan semua berbondong-bondong beli, ketika FOMO harus sahamnya naik mereka FOMO beli gitu. Emang pas turun FOMO belinya nggak jadi FOMO jual. Berarti kan efek dominonya akan jadi lebih besar kayak gitu loh. Nah kita nggak mau beli saham yang ada variabel bakal ada panic sell kayak gitu. Karena kalau ada panic sell kita juga ikutan panic gitu. Jadi kita harus beli saham yang ada guardian angel, ada malaikat penjaganya. Dan retail tuh nggak pernah jadi malaikat penjaga gitu. Jadi kita harus ngeliat malaikat penjaga siapa ya. Malaikat penjaga adalah owner ya kan. Malaikat penjaga adalah fund kayak gitu. Atau misalkan ada market maker yang memang jagain harganya kayak gitu. Berarti kalau misalnya ya kita kasarnya bilangnya flow analysis kan. Iya. Kita itu pertama harus detect dulu siapa yang guardian angel ini. Betul. Mau itu local fund, asing, dan in this case di Petro ini SSHP. Betul. Terutama HP ya. Ya, karena barang mereka 700 miliar. Iya, itu gede banget. Itu angka yang gede banget. Jangan pernah percaya sama research yang dikeluarin kalau mereka nggak beli sahamnya. Berarti lihat apa yang mereka lakuin. Bukan apa yang mereka omongin. Iya, soalnya sering banget kalau sekuritas, kita nggak bilang sekuritas Iya. apa, tapi ada aja yang bilangnya beli. Iya. Tapi pas kita cek di broker summary ini Jualan. Atau kebalikannya ya. Atau kebalikannya. Ada di salah satu institusi asing ngeluarin research bilang banks kita jelek banget. Mereka bilang banks kita tuh masih bisa turun kayak 30% ke bawah. Kenyataannya seminggu terakhir mereka beli hampir 2 triliun di bank itu. 2 triliun. 2 triliun. Nah, logika harus dipakai. Bener. Kenapa dia bilangnya jelek padahal dia beli terus. Kayak gitu. Nah, lu teknik ini yang kayak swing trading and money flow analysis ini, lu pertama kali itu belajar dari mana? Soalnya gue baru beberapa hari terakhir gue belajarin kayak George Soros, Jesse Livermore, Stanley Druckenmiller.
teknik itu lumayan mirip banget kayak lu. Kayak ya money flow, price action, makro, which is ya itu mirip-mirip lu fundamental story. Lu pertama kali ketemu teknik ini semua itu dari mana? Jujur gue lupa dari mana ya. Karena ini kan sebenarnya teknik udah bukan teknik baru gitu. Dari gue awal trading di pasar saham 10 tahun yang lalu, cara gue udah begini gitu loh. Udah baca broker summary, baca price action, baca volume. Jadi sebenarnya gini, informasi yang kita punya, yang retail-retail punya gitu, itu sebenarnya ya udah, fund tuh juga punyanya juga begini gitu. Mereka juga lihat chart, mereka juga ngelihat volume, mereka juga lihat broker summary. Tapi gimana cara kita menganalyze informasi yang ada dan interpretasinya yang itu membedakan performance-nya gitu loh. Oke. Nah, tapi cara kita ngeset mana yang bandar atau yang guardian angel ini itu gimana sih spesifiknya? Ya kalau kayak gini kan contohnya oke, jelas HP akumulasi konsisten terus menerus. Sedangkan mungkin teman-teman di sini dan gue juga ngerasain ya, kita lihat ada suatu saham bandar yang diakumulu tiba-tiba udah naik, besoknya buang dan sahamnya turun. Maksudnya cara ngelihat kalau bandar ini atau broker ini yang akumulasi terus itu kredibel, itu gimana? Cara distinguishnya? Kita nggak akan pernah bisa tahu mana broker bandar, mana broker bukan bandar. Karena yang kita peduliin sebenarnya bukan cuma kodenya apa, tapi siapa yang punya kepentingan paling besar. Pemegang barangnya itu apa gitu. Jadi orang suka ngomong, oh kalau kita beli saham kita harus tahu owner dari emitennya siapa. Persis kita juga harus mikir misalkan yang punya HP itu siapa. Yang punya SS itu siapa. Terus kira-kira yang biasanya pakai ES itu siapa. Yang biasanya pakai TP itu siapa. Lu bisa lihat di mana keterbukaan informasi. Ada beberapa emiten yang ketika misalkan mereka membeli atau menjual, kan kelihatan terus. Contoh yang kita semua tahu, Prayogo kalau keterbukaan informasi belinya pakai apa? DX, Bahana ya kan. Tapi kalau misalkan emiten Prayogo IPO dia pakai apa? Dia pakai HP, dia pakai TP. Iya dong, dia pakai OCBC, dia pakai TP, dia pakai HP ya kan. Terus Ratu kadang dia pakai AZ. ES biasa dipakai sama Raja Ratu Group. Ya, Happy Hapsoro Group ya. Happy Hapsoro Group. Jadi kita bisa ngelihat probabilitasnya dilihat dari seberapa sering konsistensi dan dia sering muncul di saham-saham tertentu. Kalau case ini kan saham-saham konglomerasi ya. Tapi kalau misalnya saham-saham lainnya kayak contohnya banking. Gimana cara tahu ya bisa jadi HP akumulasi, bisa jadi SS akumulasi. Kalau banking itu sangat sensitif dengan foreign flow-nya. Kenapa? Karena banking domestik gak ada yang kuat beli. Size-nya terlalu besar untuk domestik. Jadi the only way untuk banking naik tuh foreign harus beli. Domestik tuh susah banget untuk banking bisa naik sustainable. Sekarang lu cek BMRI misalnya. Nah lu lihat dari misalkan dari wih gila. YU BB. Biasa BK beli terus sekarang YU join the game ya. Ini dari berapa? 30 Oktober. Dari kapan? Dari naiknya ya. Dari BMRI naik di 30 Oktober sampai hari ini. Nah ini gue bilang 2 triliun. Bagus banget. Cuma kalau lihat Bloomberg konsensusnya, mereka tulis bahwa fair value BMRI itu 3.600. 3.600? Bahkan belum nyentuh 3.600? BMRI itu underweight di bikin researchnya. Padahal mereka beli terus 2 triliun. Makanya ini gue bilang, sometimes lu gak bisa percaya apa yang mereka omongin, lu harus lihat apa yang mereka lakuin. Jadi mulut tuh bisa bohong, duit tuh gak bisa bohong. We need to always believe actionnya. Kayak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat BK, YU, BB, KZ, TP ya kan. Ini total kurang lebih 4 triliun. On average let's say 4.800-an ya kan. The only seller yang prominent itu cuma AK. 455M. Ya. Berarti 4 triliun dikurang 455M yang prominent. Itu berarti 3,5 triliun. Masih ada duitnya di sana. Duitnya di sini. On average 4.800-an ya kan. 4,5 triliun. Sedangkan selain AK, seller adalah YP, XL, SQ, CC, PD, DR, XC, GR, NI. OD, BQ, CP, KK, AZ. Retail semua. Gue gak bisa ngomong ini retail atau bukan. Tapi yang pasti secara profile, secara kemampuan duit, secara kapasitas, udah pasti ini lebih condong powernya di buyer. Jadi ketika buyernya sangat kuat, dan tadi gue bilang, kita tahu dari mana broker bandar, kita gak perlu peduli broker bandar atau bukan. Yang kita perlu adalah formasinya. Formasinya? Kita harus lihat konsistensi dan formasinya. Misalkan BK, YU, BB, KZ, TP, ZP.
lawan AK, YP, XL, SQ, CC, PD, DR, XC, GR, NI, OD, BK, CP. Jadi kita harus lihat akumulasi distribusi kan, akumulasi adalah sebagian kecil pihak mengumpulkan barang dari banyak pihak. Yang harus ditanyakan adalah sebagian kecil yang ngumpulin powernya seberapa gede, sebagian banyak yang jual powernya seberapa gede. Karena kalau lu mau berperang, lu harus tahu lu siapa, lawan lu siapa, temen lu siapa, lu harus tahu konteksnya, ya kan? Jadi ketika kita ngelihat semua ini, ya makanya kita juga berani gebuk gede di BMRI kayak gitu. Nah menurut lu BMRI kalau ada yang nanya masih boleh beli gak bang? Kita nggak akan giving financial advice, Oh, iya. tapi yang pasti gue punya banyak sekali barang. Banyak sekali barang sini. Gue punya jutaan dolar lah. Berarti expect BMRI buat teman-teman yang hold dari bawah banget, ini asumsi average bawah, masih boleh hold lah ya. Selama foreignnya masih beli, menurut gue masih bisa di hold. Tapi balik lagi ya, hold atau enggak kan bukan urusan gue dan bukan keputusan gue. Iya. Tapi yang teman-teman harus paham adalah the reason why you buy. Karena kalau lu buy-nya for trade, dan lu harus melihat itu sebagai sebuah trade gitu loh. Jadi kenapa you buy? Misalkan gue buy karena dia breaking out daripada consolidation box di 4.800. Oke. Berarti misalkan lu beli karena dia break 4.800 terus asing average 4.800 juga. What's your plan? What's your risk management? Terus what's your taking profit point? Coba lu zoom out lagi. Kalau kita ngelihat ini kan 5.000 ya tadi resistance yang baru aja ke break ya kan. Nah, coba lu cek atasnya. The next resistance kan will be di 5.500. Nah, the questions that you need to ask ke diri lu sendiri adalah kalau misalkan 5.500 yang nggak tembus, berarti kan lu kalau beli di 4.800 untung lu kurang lebih udah 15% ya. 48 sampai 55. 48 sampai 55 kurang lebih 15%. Bener. Misalkan lu masuk berapa? 10 miliar misalkan. Lu udah untung 1,5 miliar. Enak juga. Lu cukup atau enggak 1,5 miliar gitu. Kalau lu memang mau cuma cari capital gain dan misalkan di 5.500 foreignnya tiba-tiba balik badan, mungkin lu bisa jual di situ. Oke. Tapi kalau misalkan lu beli alasan adalah fit, gue punya barang 4.500, gue beli karena gue ini dividennya 10%. Gue cuma mau hold dividennya aja, gue gak peduli sama capital gain. Ya udah lu gak usah jual. Simple kan? Jadi lu harus bisa membedakan lu tuh beli kenapa gitu. Lu beli karena lu mau trade, lu mau cari capital gain, quick capital gain. Atau you wanna buy karena lu mau hold for the long term. Karena sudah murah, karena dividen yieldnya besar. What's your reason gitu loh. Berarti kadang konteksnya itu bukan cuma tentang konteks di marketnya, tapi konteks di diri kita ya. Betul. Kita itu tujuannya buat apa, convictionnya apa. Betul. Nah tadi kan kita ngomongin reward kan, kayak kalau lu itu take profit kalau misalnya udah cukup. Yeah. Atau enggak lu hold aja kalau misalnya lu mau long term. Yeah. Tapi kalau ngomongin risk, Fit, Yeah. kayak misalnya entry di 4.800. Kayak risk management itu gimana? 4.800. Misalnya kan kita buy on breakout dari consolidation ini nih. Ya. Nah cara ngatur risknya itu gimana? Risk tuh gue selalu ngomong how much money you can afford to lose. Lu tuh siap bilang duitnya berapa dulu. Cara determine itu gimana? Kalau gue selalu nge-maintain risk per trade gue tuh maksimum 5-7%. 5-7% dari penurunan saham. 5-7% dari penurunan portofolio yang gue beli saham itu. Oh, Oke. Dan gimana cara gue ngatur money management, ya gue biasa ngeliat buying area di berapa, terus gue tentuin dulu gue rela hilang duit berapa, baru nanti gue tentuin sizingnya based on my maximum risk. Kayak contoh, misalkan gue beli 4.800 gitu kan. Kalau alasannya adalah karena 4.800 adalah breaking out, berarti kan logiknya adalah, pertanyaannya adalah di level berapa breaking out itu menjadi fake breakout, which is ada invalidation di breakoutnya gitu kan. Misalkan your tolerance is 4% for banks gitu. Berarti kan 4% ke bawah itu kurang lebih di 4.600, ya kan? Nah, kalau misalkan lu merasa tolerance level lu di 4.600, which is kalau 4.600 break bullishnya gagal, berarti 4.800 sampai 4.600 itu should be your buying area. Jadi lu harus cicil beli. Misalkan lu mau beli 10M, lu beli 5M dulu di 4.800, lu beli 5M lagi di 4.600. Your average will be 4.700. Berarti kan risk lu cuma 2%. Ya kan? Sekarang rasanya risk lu 3% deh. Lu rela hilang berapa? 300 juta lu rela hilang gak? Kalau rela lu boleh beli 10M. Kalau misalkan fit gue rela 600 juta, lu beli 20M. Kelar kan? Iya sih, Kayak bener gitu. sih. Karena at the end adalah we need to see di mana area validation ini bull dan di mana bullnya tuh invalid gitu loh. Bullnya jadi bear balik gitu. Karena kalau BMRI itu close below 4.600, pattern bullnya juga pecah lagi. Which is dia akan jadi
Ini 4.600 kan tadinya kan demand kuat di kiri ya kan. Iya, bener. Terus ke break. Terus dia balik. Kalau dia break bawah 4.600 lagi, berarti ya itu cuma fake out aja. Iya, balik ke ranging bawah lagi ya. Balik ranging bawah lagi. Kalau dia 4.600-nya break, berarti kan dia akan tes 4.500. 4.500 break ya dia akan tes 4.300 lagi kan. Kayak gitu. Tapi ya kalau kita ngelihat makanya sebenarnya technical terus digabungin sama flow. Oke. Kenapa harus berani? Karena kita lihat ya tadi gue bilang asingnya tiap hari beli. Masa lu gak berani sih? Terus Fit, ntar kalau misalkan turun ke 4.600 gimana ya? Beli lagi, jangan kayak orang susah gitu. Yang penting lu harus tahu area mana yang lu masih oke untuk lu beli. Karena kalau kita lihat 4.600, lu lihat di kiri, itu 4.600 kuat banget juga gitu loh. Iya ya benar-benar. Jadi itu sebenarnya very strong demand yang baru di reclaim. Terus asingnya beli terus konsisten. Terus average asing di waktu itu 4.700-an. Apa yang lu takutin gitu loh. Di situ tuh lu harus berani beli. Kalau sekarang ya gue no comment lah ya. No comment ya. Gue terakhir juga nambah 8 miliar di 4.800. Iya 4.800. Wih, oke. Mantap. Baru beli lagi. Nah, lu kan tadi ngomongin technical analysis, flow analysis. Tapi kalau lu cuma boleh disuruh pilih satu aja, tools atau indikator, mau itu order book, tape reading, makro atau apapun, lu bakal pilih apa? Satu aja buat trading pasar saham Indonesia seumur hidup. Broker summary. Broker summary. Ya. Jadi sepenting itu broker Ya. summary. Lu kasih gue broker summary, gue gak perlu lihat chart, gue bisa trading. Gitu teman-teman. Berarti itu seberapa pentingnya flow analysis. Ya. Apa pendapat lu tentang kasus saham dada yang berhasil dia akuisisi loh Fit? Tapi 70% diakuisisi Oleh masyarakat. oleh retail. Coba buka chartnya. Pendapat lu gimana Fit? Dada ini menurut gue ya, perampokan terbesar, salah satu perampokan terbesar dan tersukses dalam journey capital market Indo. Seriusan? Iya. Karena lu lihat misalkan dari ini deh, distribution point misalkan dari ARBA pertama tuh yang abis FCA kan ada ARB 1 tuh. Iya. Nah, 26 September sampai hari ini coba cek. 26 September sampai hari ini. Ya, udah bener 24 ya. AI-nya buang 300 miliar di average 143. Gue udah cek, gue udah tracking down dari fase akumulasi waktu sepi gak ada volume itu. AI bahkan belinya gak 300 miliar. Berarti itu founder shares, itu owner shares. Itu sharesnya owner yang dia udah pegang dari zaman IPO. Yang dia buang di market karena ada volume. Dan yang paling menyedihkan adalah ini paling modal mereka narik itu gak mahal. Paling modal cuma 30M untuk ngebikin dari 5 perak sampai 200 perak. Soalnya gak liquid. Soalnya gak liquid juga ya kan. Barangnya juga kering. Dan mostly kan retail beli kan juga bantu dorongin harga. Jadi mereka tarik pas FCA, pas masih murah-murahnya. Itu kan FCA lu tinggal tempel bid dan transaksinya gak banyak. Ya kan. Sellernya juga mungkin seller-seller kecil. Tapi retailnya beli terus ya. 300 miliar exit di 143 dari 5 perak lu bayangin. Itu mungkin dari sini doang ya. Market maker mungkin untung 200 miliar lebih. 200 miliar lebih. Tapi pertanyaan terbesar kenapa retail mau beli? Itu juga pertanyaan terbesar yang masih gue tanyakan sampai sekarang. Gue nggak paham karena gini mungkin retail itu punya herding behavior ya. Jadi apa yang lagi FOMO, apa yang lagi rame, apa yang lagi hijau, mereka merasa it can go higher gitu. Terus ditambah lagi market makernya juga, gue nggak tahu ya ngomong pinter, licik, mau ngomong lihai atau apa. Waktu lagi rame-ramenya, mereka pinter keluarin newsnya. Jadi ada yang bilang MotoGP mau akuisisi lahannya lah, terus mau dibeli Manchester United lah, terus ETF Vanguard mau beli lah. Jadi udah terlalu banyak noise gitu. Terlalu banyak noise, rame, arah-arah terus. Ya somehow nggak tahu ya mungkin ditambah dengan ada forum retail ngomongin terus. Jadi ada domino effect juga ketika FOMO itu. Jadi domino effect itu membuat retail beli. Mereka punya ekspektasi tinggi. Dan akhirnya ya berhasil exit. Market makernya 300 miliar. Kalau misalnya nih salah satu Excel, salah satu YP, salah satu XC, salah satu SQPD ini lagi nonton, lu bakal ngomong apa ke dia? Jadiin pembelajaran. Jadi pembelajaran. Karena ini gak mungkin naik lagi. Gitu. Ya, mungkin 50 kan. 50 kan kalau stay di 50 selama berapa? 3 bulan ya. Iya. Bisa turun lebih bawah kan. Ya mungkin 5 lagi lah, 5 perak lagi lah. Ya balik break even lah ya. Ya balik break even lah bandarnya.
Oke. Menurut lu orang-orang kantoran atau pebisnis ini bisa nggak sih ikutin strategi yang tadi lu barusan jelasin? Menurut gue kalau pebisnis, entrepreneur bisa lebih ngikutin strategi gue ya. Karena kan gue sifatnya swing trading. Jadi gue bukan tipe scalper yang tiap hari gue mantengin layar gitu. Walaupun memang most of the time gue mantengin layar. Cuma gue mantengin layar and do nothing gitu. Gue biarin posisi gue running aja. Ya kadang gue scalp, tapi ya mungkin scalp duit kecil lah. Mungkin gue beli 4-5M buat gue bantu dorong sahamnya gitu. Tapi major itu lu swing. Lu kira-kira Major gue spend swing. berapa jam buat mantengin market? Tergantung hari ya. Kalau gue lagi gak ada kerjaan ya mungkin bisa seharian. Kalau gue lagi banyak kerjaan mungkin gue sehari cuma mantengin market sejam kayak gitu. Tapi menurut lu strategi yang pas buat mungkin di sini ya teman-teman yang kayak gue 9 to 5 atau ngurusin bisnisnya sendiri, gimana saran lu? Kalau lu 9 to 5 atau ngurus bisnis terus lu mau ada di capital market, lu harus berkomitmen untuk nge-spare waktu lu sih. Kayak misalkan lu satu hari lu kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kan market buka jam 9 sampai jam 4 sore. Terus komitmen misalkan 1 jam pertama pas istirahat gue cekin portofolio gue. Selama 1 jam terakhir sebelum closing, at least gue ngeliatin gerakan saham. Jadi at least dalam sehari lu 3 kali ngeliat portofolio lu tuh kondisinya gimana gitu loh. Karena kalau kita ngeliat most volume dalam satu hari itu terjadi 1 jam setelah opening dan 1 jam sebelum closing. Jadi sebenarnya pergerakan paling penting tuh di situ gitu. Berarti at least kalau misalnya orang-orang yang 9 to 5 atau yang punya bisnis Ya. mau cuan trading di market itu harus Ya. spend 2 jam minimum Ya di awal-awal mungkin harus 2 jam minimal. setiap harinya ya. Karena kan lu harus nge-build market sense-nya, lu harus nge-build insting lu di market gitu kan. Tapi mungkin kalau udah sedikit lebih lama di market, ya mungkin bisa lebih sedikit lagi. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu return yang paling realistis buat mereka itu berapa per tahun atau per bulan? Gue gak bisa ngomong ya return paling realistis berapa ya. Tergantung sama size lu, seberapa gede. Lu misalkan size lu, gue ngomong return realistis 30% misalkan. Ya kalau 1M 30% gampang. Kalau 1T 30%. Iya itu susah. Mending gue bikin hedge fund ya kan. Jadi ngomongin return tuh sangat gak bisa digeneralisir menurut gue. Karena size, kita kan punya namanya mental capital. Kita punya kapasitas otak kita gitu. Jadi dengan lu punya duit banyak, lu take decision, lu ada risk di mana lu bisa hilang duit misalkan belasan puluhan miliar, itu nggak segampang ketika kehilangan duitnya tuh size-nya kecil gitu. Makanya misalkan orang punya 100 miliar, kalau dia punya portofolio 10 miliar terus tiap tahun 100%, gue nggak kaget. Nggak kaget, gampang lah. Lu punya 100 miliar, portofolio 10 miliar, lu double tiap tahun gampang. Lu tinggal cari saham-saham yang lebih volatile aja. Jangan beli banks, misalnya beli Petro setahun terakhir udah naik 3 kali lipat misalkan. Bener-bener. Tapi kalau misalkan portofolio lu 10 miliar, lu kasih tahu gue lu bisa tiap tahun make 100%. Gue gak percaya. Lu gak percaya? Gak percaya. Di pasar saham Indonesia? Iya, kecuali otak lu rusak. Otak lu rusak dalam artian lu gak gitu peduli sama win and lose. Jadi lu lu cepet move on orangnya. Tuh gue percaya bisa. Tiap tahun double bisa. Tapi kalau misalkan lu cuma 10 miliar, lu kan pasti mikir pas beli, misalkan, aduh gue tembak 10 miliar gak ya? Ntar kalau sampai turun gimana? Mending gue beli mobil, mending gue beli ini. Jadi ada mendang-mendingnya. Tapi kalau misalkan size lu 100 miliar, lu tembak 10 miliar, ya udahlah, gak ada artinya gitu kan. Jadi your capital size akan mempengaruhi your overall portfolio return kayak gitu. Oke, tadi ngomonginnya 10 miliar ke atas mungkin teman-teman di sini gak relate. Ya mungkin teman-teman bisa ubah bahasanya menjadi misalkan 100 juta, 10 juta. Kalau misalnya portofolio teman-teman ini masih terbatas lah, masih under 1M. Under 1M, oke. Gimana strateginya? Buat duplikasi jadi 10M, jadi atau berapa ratus M lah, gimana? Strategi itu sebenarnya nggak one size fits all. Kenapa? Karena kalau ngomongin strategi kan kita harus bahas dari sisi risk managementnya dulu. Style pun ada banyak ya. Misalkan kerjaan lu tuh apa? Misalkan portofolio 1M, cash flow lu per bulan berapa? Kalau cash flow per bulan 1M, ngapain lu trading? Iya. Lu gak mungkin bisa ngalahin cash flow per bulan lu. Ya kalau misalkan cash flow per bulan lu 1M, capital lu 1M di pasar saham, ya lu mungkin bisa beli saham-saham dividen kayak gitu. Karena kan mesin uang lu gede di luar gitu. Iya bener. Tapi kalau misalkan portofolio 1M, monthly cash flow lu gak gitu gede, terus lu masih muda, lu pengen take high risk, ya lu mungkin bisa all in, cacing naga-naga pakai style itu. Atau mungkin kalau capital lu 1M, terus lu sibuk ngelakuin hal lain, ya lu mungkin bisa swing trading, lu pecah 2-3 saham, lu cari 30-40% return per tahun, itu juga masuk akal. Jadi segala hal tuh masuk akal kalau lu punya informasi yang cukup akan kondisi orang tersebut gitu loh. Jadi gue gak mau ngasih advice yang
mengeneralisir karena gue tahu investment tuh nggak one size fits all gitu. Oke. Kalau misalnya dia full time trader modal 1M, lu bakal ngapain? Atau lu kasih saran apa lah? Full time trader 1M. Full time trader portofolio 1M gak dapet income dari manapun kecuali dia mau mencoba dari pasar saham. Tergantung seberapa jago lu. Kalau lu jago banget, return lu sudah proof gitu ya. Maksudnya win rate lu above let's say 60%, 70%, risk and reward lu selalu di atas 1/2, 1/3. Concentrated all in full margin. Concentrated. All in full margin. 1-2 saham aja. Satu sama aja. Satu sama aja. Satu sama Yang aja. paling high conviction. Paling lu high conviction. Kan sistem lu udah ready. Oh, oke. Karena kan logikanya adalah kalau lu punya win rate di atas 60%. Risk and reward lu udah 1/2. Expected value lu gak mungkin rugi. Jadi even ketika cut loss, kalau lu bikin on average per 10 trade, expected value lu tuh untung. Jadi bisa jadi ketika lu cut loss 4%, sebenarnya in expected value lu tuh lagi untung 6%. Jadi kalau lu trade within your system, ya lu harus hitung expected value-nya. Expected value itu gimana ngitungnya? Lu kan untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi. Dari total overall untung rugi selama 10 kali trade, lu bagi 10. Ntar lu jadi nemu. Berarti kan logikanya, kalau misalkan dari 10 kali trade overall untung lu 50%, berarti kan lu bagi 10, 5% per trade. Iya. Berarti pas lu cut loss 4%, tuh sebenarnya lu untung 5%. Iya benar. Jadi lu harus berpikir in expected value. Bukan berdasarkan, aduh gue cut loss, gue sedih, gue hilang duit. Ya nggak bisa determine itu dalam 1-2 trade Nggak bisa. dari saham lu. Nggak bisa. You need to trade within your system. Dan berkali-kali buat nge-proof ya. Betul. Gitu. Dari perjalanan lu strategi beda gak sih Fit? Pas lu modal lu cuma 100 juta, modal lu 1M, 10M, dan kayak sekarang. Itu beda gak strateginya? Atau tetap kayak gini-gini aja, technical, money flow? Atau ada yang berbeda? Beda pas udah lewat 30M sih ya. Pas udah lewat 30. Pas udah lewat 30M, gue ada sebagian yang lebih konservatif. Gue udah mulai doing diversification. Gue udah mulai pecah ke aset kelas lain. Gue udah mulai pecah, gak semuanya gue pakai trade gitu. Kayak misalkan ada sebagian yang gue pecah beliin saham dividen kayak gitu. Ada beberapa yang gue invest untuk long term. Berarti pas duit lu below 30M, itu lu concentrated portfolio aja? Gue very concentrated sih. 1-2 saham? Ya nggak 1-2 saham. Ya mungkin 5 saham maksimal lah. 5 saham maksimal? Ya tapi 80% duit gue di Indo Equity. Jadi gue very aggressive below 30 bio. Above 30 bio baru mulai pecah-pecah lah. Berarti di titik apa misalnya teman-teman di sini harus diversifikasi? Menurut gue di atas 20M udah bisa diversifikasi sih. Karena kalau 20M di capital market Indo, menurut gue juga masih gak susah ya untuk keluar masuk nih gitu. Tapi kalau di atas 20M mungkin optionnya sedikit lebih terbatas. Sedikit lebih terbatas. Menurut lu teman-teman di sini kalau misalnya trading itu butuh laptop atau iPad atau HP aja cukup? Soalnya jujur ya, gue sering lihat lu trading cuma pakai 2 handphone. Satu handphone mungkin buat analisa, buat beli. Satu handphone lagi buat kalau beli saham apa di komunitas kita. Sama kadang pakai laptop lah ya. Ya karena pakai laptop. Buat liatin order book ya. Tools tuh gak penting menurut gue ya. Tools gak penting? Tools gak penting ya. Okay. Loh, waktu kalau pernah tahu cerita Daud dan Goliat. Goliat tuh datang perang lawan Daud pakai full armor loh. Full armor, senjatanya gede, dia gede, tinggi. Di atas kertas dia pasti menang gitu. Daud cuma datang bawa ketapel gitu kan. Batu kecil aja Batu kecil aja sekali lempar meninggal gue lihat. Tools itu gak penting, yang penting adalah bagaimana cara lu menggunakan tools tersebut gitu. Berarti harusnya teman-teman udah gak punya alasan lah ya kalau misalnya mau udah handphone, ada wifi. Jangan kan gue, ya gue kenal beberapa teman-teman dekat gue, mentor-mentor gue. Let's say mereka kelola fund gitu, private fund, 3 triliun. Mereka gak punya banyak komputer di ruangan, mereka cuma punya 1 layar komputer. 1 layar komputer aja. 1 layar komputer. Terus kalau lu pikir mereka pakai Bloomberg, oke, Bloomberg just for analysis. By the way, Bloomberg itu sales equity di sekuritas juga bisa pakai Bloomberg gitu. Apalagi kita client HNWI kita bisa tinggal request. Oh, iya. Itu gak sespesial itu sebenarnya. Dan si fund-fund ini gitu, bos-bosnya itu cuma pakai aplikasi sekuritas doang. Let's say mostly pada pakai iPod punya. Karena iPod salah satu yang paling lama dan udah terbiasa lah orang-orang lihat order book di iPod kayak gitu. Udah gitu doang. Dia cuma punya 1 layar. Udah 1 layar doang. Oke. Jadi kalau kalian lihat ada orang misalkan pasang layar banyak gitu. Ya gak tahu ya mungkin dia ngeliatin multi market and everything. Cuma itu cuma ilusi lah.
Karena belum tentu yang punya layar banyak sama yang pakai HP doang untungnya lebih gede yang punya layar banyak gitu. Emang lu dapat duit dari liatin layar, apa lu dapat duit dari make decisions gitu kan? Kalau gue ya less is more ya, less distractions menurut gue lebih bagus. By the way, buat teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu, kita punya private community yang namanya 40 Circle ya. Yeah. Lu boleh jelasin dikit gak 40 Circle itu apa dan kenapa lu bikin 40 Circle? 40 Circle sebenarnya dibikin untuk nge-serve high-end clients ya. Jadi kita adalah sebuah research firm and consultation di mana kita ngebantu pengusaha, artis, atlet, HNWI untuk bisa dapetin research and update kepada market saham. Terutama equity market pasar saham Indonesia gitu ya. Tapi kita juga merupakan all-in-one community di mana kita juga ada cover global market seperti US market, crypto market, commodities, foreign exchange market. Jadi basically kita all-in-one community di financial market. Kenapa gitu. namanya 40 Circle? Karena gue dari dulu punya satu prinsip hidup namanya Fortis Fortuna Diuvat. Kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Jadi gue percaya ya circle kita adalah circle daripada orang-orang pemberani, orang-orang yang berani coba hal baru, orang yang berani untuk take risk, orang-orang yang berani untuk berkembang. Jadi gue pengen menciptakan komunitas yang positif dan puji Tuhan ya kita sudah berjalan hampir 6 tahun, sudah ada ribuan klien di community kita, semuanya sangat suportif, senang susah bersama, dalam suka dan duka gak pernah ada yang ngejudge gue, ketika gue kalah tidak pernah ada yang judge, ketika gue menang semuanya sangat appreciate. Dan track record membuktikan ya, kita udah hampir 6 tahun, data membuktikan, semuanya happy. Dan ya overall I'm very happy juga sih dengan orang-orang di community kita ya. Iya banyak banget guys, testimoni itu banyak banget, cuman puluhan persen, ratusan juta. Tapi ya, yang untung miliaran di kita juga banyak. Iya, menurut lu apa perbedaan terbesar antara orang-orang yang cuan gede ini sama orang lain yang rugi? Apa perbedaan terbesarnya? Kalau orang-orang rugi itu pasti karena ada salah di sistem mereka. Kayak contoh, sistem kita kan adalah cut your losses fast and let your profit run. Banyak orang tuh kebalikannya. Kebalikannya aja. Mereka cut your profit fast, let your losses run. Ya gimana lu mau kaya gitu kan. Gue punya prinsip, if you cannot hold, you cannot reach. You can be rich ya kan. Tapi yang lupa gue tamain adalah yang harus di hold tuh saham yang untung. Yang rugi terus di cut gitu loh. Bukan saham dada. Jangan saham dada yang di hold gitu loh. Jadi you need to always hold your winners. Kayak misalkan gue punya prinsip analogi pohon kaktus sama bunga gitu ya. Lu kalau kaktus lu mau siramin kayak gimana pun dia akan tetap jadi kaktus gitu. Daripada lu hold terus kaktus lu, mending lu potong kaktus lu siramin bunganya gitu. Jadi ketika lu punya mistake, admit, you own it, dan lu move on. Kayak gitu. Tapi ketika lu dapat saham pemenang, misalkan kayak PTRO gitu ya, lu jangan jual kecepatan, lu harus riding the wave sampai wave-nya selesai. Selama flow-nya belum habis, ngapain kita jual kayak gitu kan. Kayak sekarang nih, flow-nya belum habis, ngapain kita jual? Orang Nevit kapan jualnya? Gue juga gak tahu gitu loh. Iya. Gue akan jual ketika flow-nya nyuruh gue untuk jual, selesai. Sebelum flow-nya nyuruh gue untuk jual, I will hold my position. Menurut lu saham-saham kayak Konglo gini, kayak Petro atau Konglo Happy Absoro dan masih banyak banget lah. Itu cuma sekadar tren aja. Kayak contohnya di 2021 kita ada saham nikel, di 2022 ada digital banking, 2023 ada batubara. 2021 digital banks, 2022 batubara, 2023 mulai saham Konglo rame kan ya. Iya benar. Menurut lu tuh sekadar tren atau bakal stay terutama di tahun 2026 nih? Kayak menurut gua sekarang udah ada paradigma baru ya. Jadi how all the market maker works tuh juga udah sangat berubah. Kalau dulu market maker tuh exitnya ke retail, jadi banyak pump and dump. Kalau sekarang gue ngeliat market maker udah lebih pintar, mungkin karena ngeliat cara Prayogo naikin saham gitu. Jadi mereka sekarang udah mulai ngincernya buang ke asing. Ya salah satu caranya adalah bisa mereka block sell ke asing, bisa mereka incer untuk masuk indeks. Jadi mereka sekarang lebih cari sustainability. Nah kalau kita ngeliat 2026 bakal kayak gimana, gue sih ngeliat trennya akan terus berlanjut. Tapi biasanya kan Konglo naik, fundamental turun. Kalau sekarang gue ngeliatnya mungkin di first half itu bisa dua-duanya jalan bareng. Jadi Funda jalan, Konglo jalan. Tapi after that mungkin kita harus lihat lagi ya. Tapi menurut gue tahun depan yang pasti adalah tahun kebangkitan saham-saham fundamental. Terutama saham banks. Gila itu IHSG tembus atas 9.000 beneran tuh.
Menurut gue pasti tembus 9.000. Menurut gue tahun depan Banks akan jadi tahun kebangkitan. Karena udah hampir 2 tahun koreksi, udah 1,5 tahun koreksi. Iya benar. Sudah terlalu murah dan sebulan terakhir itu merupakan konsistensi paling lamanya foreign beli. Lu coba zoom out. Kita lihat foreign konsistensinya dari dia jebol. Nah, lihat dia jebol kan April 2024. Zoom out. Oke. Nah, dari situ ya September 2024. Dari September 2024 sampai sekarang nggak pernah ada konsistensi foreign inflow sebanyak sekarang. Benar. Sekarang lu cek dari puncak September 2024, 7.000 berapa tuh? 7.400. Puncaknya George. 7.500 sampai hari ini koreksi berapa? 7.500 sampai hari ini. 5.100 masih koreksi 33%. Kalau dibandingin sama 4.600 coba tarik lagi ke bawah. 4.600. 38%. Masih 30% dari all time high kok masa lu gak berani beli sih? Nah logik simpel lagi nih. Let's say kita bodoh-bodohan lah ya. Gue gak tahu kapan dia balik all time high. Let's say masih butuh 2 tahun. Lu beli di 4.600. Oke? Sekarang coba 4.600 ke all time high. 7.400. Returnnya berapa? Diskonnya kan cuma 40%. Cuma kalau lu membeli saham yang lagi diskon 40%, 4.600. Oke? Dia balik ke 7.400, 7.500. Oh, returnnya 64%. Let's say dalam 2 tahun dia balik. 64 bagi 2, 32% per year. Iya. Ditambah sama dividen 10% per tahun. Benar. Ya anggaplah tahun kedua lu nggak ambil dividen, lu ambil dividen tahun pertama doang. Berarti kan in return 72%. 72% itu 36% per tahun. Size-nya all you can eat. Lu bisa beli misalkan 100 miliar. 32% untung 32 M. Sangat fantastis. Iya, jadi itu logik dibalik kenapa sebenarnya banyak foreign flow tuh wajar untuk beli di level segitu. Karena pertama dividen, kapan lagi lu dapat dividen yield bank 10%, terus upside-nya juga tinggi, masalah fundamental bla 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 bla, kalau sama naik ntar fundamental juga dibenerin sendiri. Cerita fundamental dibenerin sendiri. Terus kenapa Banks gue yakin juga kemarin kenapa kita berani beli banyak dan kenapa gue yakin juga gak akan kiamat. Karena di negara ini gak ada perusahaan yang bisa cetak laba 4-5 triliun sebulan dibanding saham bank. 3 perusahaan yang bisa cetak 4-5 triliun sebulan itu cuma 3 di negara ini. BRI, Mandiri, BCA. Jadi in terms of making money, gak ada lagi yang lebih bagus, gak ada lagi yang lebih superior dari 3 bank itu. Karena bank itu adalah tulang punggungnya negara ini gitu loh. Jadi kalau dikasih 4.600 lagi sih gue justru pengen beli lagi. Makan lagi nih. Beli lagi tapi kayaknya gak dikasih nih. Ini kayak Langsung naiknya nih. one way up. Nih only one way gonna going up sih. Berarti ini Paham one gak of sih? salah satu highest conviction play lu ya buat tahun 2026. Lu pegang 4.600 lu tidur 3 tahun juga. Dari dividen aja nikmat ya. Dividennya nikmat. Oke. Kayak let's say gini deh 4.600, let's say kita ilangin ini harga. Let's say harga 0. Lu kasih gue 10% per tahun aja. Terus lu freeze angkanya. Karena logiknya gini, lu dapat 10%. Pertanyaan kan downside lu berapa gede? Misalkan downside lu turun 4.000. Masa sih Mandiri turun ke 4.000 ya kan? Iya. Berarti kalau turun ke 4.000, dividen yield gua 15%. Beli lagi. Jangan kayak orang susah ya kan? Kayak gitu. Jadi kita harus berpikirnya kayak gitu. Berarti tahun depan Konglo masih on play. Menurut gua Konglo-Konglo yang masih punya kepentingan tetap akan jalan. Jadi kalau lu mau cari alpha stocks atau lu mau cari return yang lebih tinggi jauh daripada ISG, lu beli Konglo. Tapi kalau lu pengen cari slow and steady, high dividend, cheap valuations, terus ada cerita recovery ya, menurut gue ini this is not a financial advice. Iya, not the financial Gue advice pribadi at pegang all. jutaan dolar. I think this will be a very good play. Nah, menurut lu saham-saham Konglo apa yang bakal jadi the next MACI play di Februari ya 2026? Menurut gue ya. Menurut gue Petro kemungkinan besar udah pasti masuk. Kedua, menurut gue mungkin IMPC ya. IMPC. IMPC yang ketiga mungkin MTEK. 3 itu. Mungkin ya, 3 itu. This is not a financial advice. Bener. Gue juga, sekali lagi gue punya bias, gue punya barang. Gue tidak pom-pom, gue gak butuh kalian beli juga. Tapi karena ditanya ya gue jawab.
gitu. Tips terakhir untuk teman-teman yang nonton video ini buat tahun 2026. 2026. Apa yang mereka harus expect dan apa yang mereka harus persiapkan? Terakhir. 2026 start buying fundamental stocks dari sekarang sih. Oke, teman-teman dah denger ya. Start buying fundamental stocks, tetap beli saham-saham yang punya kepentingan. And keep following the money. Karena mau 2026, 27, 28, sampai 2100 gitu ya. Follow the money itu menurut gue cara yang akan terus sustain. Oke. Karena at the end kita gak boleh lupa. Saham bergerak bukan karena opini, tapi karena uang. Karena uang ya, Karena beli. uang. Ya. Lu boleh beropini bilang saham ini jelek. Tapi kalau misalkan ada pemain besar kayak JP Morgan beli 2 triliun, lu mau apa? Sahamnya bakal naik gitu kan. Tetapi itu indahnya pasar saham. Ada satu yang menjual, mereka pikir saham bakal turun. Ada satu yang beli, berpikir saham bakal naik. Makanya terjadi transaksi. Jadi perbedaan pendapat, mau lu percaya bakal naik, mau gue percaya bakal turun. Itu semua menurut gue sehat. Karena dengan adanya perbedaan pendapat ini terjadilah pasar saham. Karena kalau semua orang percaya beli, ya saham bakal naik terus gak ada koreksi. Kalau percaya semua turun terus gak ada reboundnya kayak gitu kan. Jadi ya, tapi kan kalau disuruh pilih, lu mau dari sisi yang mana? Ya gue mau di sisi orang yang punya banyak duit. Ya, Karena yang punya banyak duit, yang punya banyak power kayak gitu kan. Termasuk power untuk naik saham ya. Oke, thank you Fit. Thank you Thank you, teman-teman George. yang udah nonton ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mau ide konten apapun, langsung tulis di komen. And hopefully teman-teman banyak belajar. If you like this kind of talk show, dan kita mungkin akan bikin lebih banyak. Yes. And stay tune, make sure to subscribe ke YouTube kita supaya nggak kelewatan talk show kayak gini lagi. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa dapat banyak untung di capital market karena hawanya juga lagi bullish banget. Iya bener. And we'll see you in the next talk show. See you guys. Thank you. Bye.